Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Santo Yao, Yao Chen. Ban Sheng. Kedua kata sederhana ini tidak diragukan lagi seperti guntur yang tiba-tiba meledak dengan keras di samping telinga Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8. Pada saat ini, tampaknya Dou Qi di dalam tubuh mereka telah berhenti beredar. Mereka melebarkan mulut mereka. Wajah mereka kusam saat mereka melihat lelaki tua di kejauhan, yang telah menghentikan bola es besar itu dengan satu tangan. Ban Sheng. Mungkin orang lain menganggap level ini sangat asing. Namun, Tianzun ke-9 dan ke-8 cukup mengenalnya. Ini karena level ini disebut jurang keputusasaan oleh banyak ahli di puncak kelas Douzun. Sebagian besar ahli di dunia ini yang telah mencapai puncak kelas Douzun akhirnya berhenti di tepi kelas Ban Sheng ini. Terlepas dari bagaimana mereka berlatih, mereka tidak dapat benar-benar melangkah ke kelas Ban Sheng ini. Hanya dengan melangkah ke kelas Ban Sheng seseorang akan dapat memiliki kualifikasi untuk masuk ke kelas Dou Sheng. Bahkan bisa dikatakan bahwa Ban Sheng adalah batu fondasi paling penting sebelum seseorang melangkah ke kelas Dou Sheng. Jika seseorang tidak dapat memasuki level Ban Sheng, seseorang bisa melupakan pernah menjadi seorang elit Dou Sheng. Sementara Dou di secara bertahap menjadi legenda yang hanya ada dalam sejarah, kata Sheng yang sederhana mewakili puncak dari seluruh dunia ini. Seorang elit Douzun dapat dianggap sebagai ahli top benua ini. Namun, puncak tidak mewakili puncak. Puncak dunia ini adalah milik para ahli dari kelas yang lebih tinggi. Demikian pula, apa yang disebut tingkat Ban Sheng ini juga merupakan keadaan yang diimpikan oleh Tianzun ke-9 dan ke-8. Namun, hati mereka mengerti betapa sulitnya mencapai level ini. Mungkin mereka tidak benar-benar dapat mencapainya bahkan jika mereka menggunakan seumur hidup mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Yao Lao bisa masuk ke kelas itu. Dari cara mereka memikirkannya, bahkan jika Yao Lao telah mendapatkan kembali tubuh baru, sudah sangat sulit baginya untuk pulih ke kekuatan puncaknya, apalagi menembus puncak kelas Douzun dan maju ke Ban Sheng. Meskipun mereka tidak pernah mengharapkannya, kenyataannya sangat kejam. Situasi yang paling tidak mereka duga telah muncul di depan mereka sebagai kenyataan. Ban Sheng. Semua mata di alam bintang berkumpul ke sosok tua di langit itu. Dibandingkan dengan bola es yang sangat besar itu, sosok ini tampak sangat kecil. Namun, pada saat ini, tekanan yang dipancarkan dari sosok kecil ini bahkan menyebabkan energi menakutkan yang menyebar dari dalam bola es bergetar sedikit. Ban Sheng, orang tua ini, sebenarnya telah maju ke tahap itu. Feng Zunze dan yang lainnya tercengang ketika mereka melihat sosok itu. Lama kemudian sebelum kegembiraan liar akhirnya melonjak ke dalam hati mereka. Ban Sheng. Meskipun ada kata, larangan, setengah, kata itu masih terkait dengan kata Sheng yang mewakili puncak. Ini adalah lompatan yang mengubah. Paviliun bintang jatuh akan segera makmur. Banyak ahli yang awalnya melarikan diri juga terhenti karena pemandangan di langit. Beberapa ahli yang berpengetahuan merasa mulut mereka menjadi kering. Paviliun bintang jatuh telah menghasilkan Ban Sheng. Berita yang tampaknya meledak-ledak ini kemungkinan besar akan menyapu seluruh Central Plain seperti badai. Reputasi dan kekuatan paviliun bintang jatuh di masa depan kemungkinan akan melonjak dengan cara yang menakutkan dalam waktu singkat. Aula jiwa mungkin menakutkan tetapi paviliun bintang jatuh di masa depan bukan lagi sesuatu yang dapat mereka hancurkan hanya karena mereka menginginkannya. Seorang ahli di kelas Ban Sheng adalah seseorang yang bahkan Hall of Soul harus memperlakukan dengan serius. Yang terpenting, elit Ban Sheng ini juga merupakan alkemis top di benua itu. Reputasi dan pengaruhnya mungkin sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Oleh karena itu,
Pada saat ini, semua orang mengerti bahwa paviliun bintang jatuh akan makmur. Xiao Yan memiliki wajah riang saat dia berdiri di puncak gunung. Terobosan Yao Lao dari puncak kelas Douzun dan naik ke tingkat Ban Sheng jauh melebihi harapannya. Meskipun bahan-bahan yang dia pilih untuk memperbaiki tubuh Yao Lao kali ini semuanya berkualitas tinggi dan bahwa dia bahkan menambahkan lengan Dou Sheng pada akhirnya, dia tidak berharap bahwa itu pada akhirnya akan memungkinkan Yao Lao untuk menerobos. Awalnya, berdasarkan ekspektasinya, kemampuan Yao Lao untuk memulihkan kekuatan puncaknya sudah menjadi hal yang sangat menggembirakan. Adapun menerobos kelas Douzun, materi semacam itu adalah sesuatu yang tidak terlalu dipikirkan. Ini karena kesulitan menerobos kelas Douzun adalah sesuatu yang juga dia pahami dengan baik. Meskipun ada lebih sedikit elit Douzuns di benua ini, jumlah mereka jauh dari titik langka seperti bulu burung phoenix atau tanduk unicorn. Di sisi lain, Dou Sheng yang legendaris, bahkan dengan pengalaman Xiao Yan, dia baru saja melihat kerangka Dou Sheng dengan jejak jiwa yang tersisa sekali. Tentu saja, Yao Lao saat ini kemungkinan hanya bisa dianggap sebagai Ban Sheng elit. Meskipun Ban Sheng memiliki kata larangan, setengah, itu setidaknya Sheng. Yao Lao digantung di langit yang jauh. Tatapannya tenang saat dia melirik Duo Tianzun ke-9 yang jauh. Tangannya, yang menyentuh bola es, perlahan mengepal. Retak! Setelah Yao Lao mengepalkan tangannya, permukaan bola es yang berisi energi mengerikan tiba-tiba berubah menjadi terdistorsi. Penampilan itu seolah-olah ada tangan yang sangat besar yang mencubitnya dengan keras. Pecah! Permukaan bola es menjadi semakin terdistorsi. Sesaat kemudian, itu akhirnya mengeluarkan suara retak di tengah suara samar Yao Lao dan tiba-tiba meledak. Ketika bola es pecah, badai energi yang menakutkan segera menyapu seperti badai. Namun, badai ini tiba-tiba berhenti setelah menyebar ke jarak tertentu. Itu diam-diam dihancurkan. Meneguk. Tak terhitung banyaknya orang dengan keras menelan seteguk air liur saat mereka melihat kepingan es yang perlahan tersebar dari langit. Serangan menakutkan itu, yang bisa memusnahkan seluruh pegunungan ini sebenarnya diselesaikan dengan mudah. Lengan baju Yao Lao bahkan tidak bergerak sedikit pun. Apakah ini kekuatan elit Ban Sheng? Banyak ahli bertukar pandang dengan yang lain. Mereka bisa melihat keterkejutan yang dalam dari mata pihak lain. Kekuatan seperti itu sudah jauh melebihi kelas Douzun. Itu memang layak menjadi kekuatan puncak sejati. Mengerang! Tianzun ke-9 dan ke-8 terpengaruh ketika bola es dihancurkan. Tubuh mereka bergetar dan erangan teredam keluar dari tenggorokan mereka. Jejak darah merembes keluar dari sudut mulut mereka pada saat bersamaan. Bahkan aura mereka menjadi sedikit kacau. Jelas, Yao Lao tidak hanya menghancurkan bola es tetapi bahkan secara langsung menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada tubuh mereka. Tianzun ke-8 menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Matanya menatap tajam ke arah Yao Lao di kejauhan. Mata itu dipenuhi teror dan keengganan. Saat itu, dia pernah dikalahkan di tangan Yao Lao. Tidak disangka bahwa dalam pertemuan pertama mereka setelah waktu itu, dia benar-benar akan dikalahkan di tangan Yao Lao sekali lagi. Selain itu adalah kekalahan yang benar-benar menyedihkan. Ban Sheng. Tianzun ke-9 mengatupkan giginya. Rasa iri di matanya pada dasarnya akan naik ke tingkat hiruk-pikuk. Namun, dia bukanlah orang biasa. Sesaat kemudian, dia dengan paksa menekan emosi di dalam hatinya. Ekspresi putih keabu-abuan melonjak ke wajahnya. Setelah mengetahui level Yao Lao saat ini, dia memahami bahwa misi hari ini dapat dianggap benar-benar gagal. Jika Yao Lao masih berada di puncak kelas Douzun, Tianzun ke-9 mungkin merasa kesulitan untuk menghadapinya tetapi tidak akan merasa tidak berdaya dan putus asa. Namun,
tidak ada yang bisa berharap bahwa Yao Lao tidak hanya memulihkan kekuatan puncaknya tetapi bahkan telah menembus penghalang yang dianggap oleh sebagian besar ahli di puncak kelas Douzun sebagai jurang keputusasaan dan akhirnya maju ke Ban Sheng tahap. Ini adalah kelas yang sangat berbeda dari kelas Douzun. Meskipun itu hanya Ban, Half Sheng, tetapi bahkan kekuatan gabungan dari dua ahli di puncak kelas Douzun akan kesulitan mengalahkannya. Ada celah yang sangat besar antara keduanya yang akan sulit diatasi oleh seseorang. Kedelapan, kurangi pergi. Tianzun ke-9 menghirup udara dalam-dalam. Dia dengan tegas berteriak ke Tianzun ke-8 dengan suara yang dalam. Mendengar teriakan Tianzun ke-9, tinju Tianzun ke-8 langsung menegang. Wajahnya dipenuhi dengan keengganan. Dia saat ini sudah maju ke Ban Sheng. Bahkan jika kami berdua bergandengan tangan, kami tidak akan cocok untuknya. Jika Anda ingin tetap tinggal dan mencari kematian Anda sendiri, saya tidak akan bergabung dengan Anda. Ekspresi ke-9 Tianzun tenggelam saat melihat ini. Dia menegur dengan marah. Ayo pergi. Untungnya, Tianzun ke-8 ini juga bukan orang yang sembrono. Dia juga mengerti bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk membalikkan keadaan untuk misi ini hari ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan ruang di sampingnya dengan cepat robek menjadi garis retakan spasial. Tubuh mereka bersinar dan mereka bergegas ke garis retakan ini. Sejak kamu datang, kamu setidaknya harus meninggalkan sesuatu. Yao Lao di langit yang jauh tersenyum tipis saat melihat situasi ini. Dia mengulurkan tangannya dan dengan keras mengepalkannya sambil mengarahkan ke garis celah spasial di kejauhan. Ledakan! Setelah Yao Lao mengepalkan tangannya, garis retakan spasial itu segera runtuh. Angin menakutkan yang tak tertandingi langsung menembus ruang dan bergegas ke garis retakan spasial. Dua suara yang rendah dan dalam terdengar samar-samar. Gruk! Dua panah darah merah cerah ditembakkan dari garis retakan setelah suara teredam muncul. Setelah itu, ia bergegas menuju Yao Lao dengan kecepatan seperti kilat yang cepat. Namun, mereka secara otomatis berubah menjadi sekelompok kabut berdarah yang tersebar ketika mereka mencapai ribuan kaki dari Yao Lao. Yao Zunze, tunggu saja. Hall of Soul saya tidak akan begitu saja meletakkan ini. Sementara panah darah tersebar, garis retakan spasial yang jauh juga perlahan menghilang. Namun, raungan marah Tianzun ke-9 menembus udara dan bergema di tempat ini. Rasa sakit yang terkandung di dalam raungan itu menunjukkan bahwa telapak tangan Yao Lao sebelumnya telah menyakitinya dengan cukup parah. Yao Lao tersenyum sedikit dengan sikap tidak berkomitmen di hadapan raungan ini. Setelah maju ke tahap Ban Sheng, dia dapat dianggap telah melangkah ke tingkat puncak benua. Saat ini dia bukan lagi Yao Zunze dari dulu. Mungkin, dia saat ini bisa memiliki bentuk alamat lain seperti Santo, Sheng, Yao, Yao Chen. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.